Bayangkan kamu sedang honeymoon, liburan, atau mancing di tengah laut, namun tiba-tiba ada sosok laut pedalaman berukuran sangat besar hingga ratusan meter yang ingin menyapa kamu. Kalau kamu kaget dan takut, kamu wajib nonton film ini sampai habis. Tapi kalau kamu malah menyapanya balik, kamu wajib nonton film ini sampai selesai. Karena kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan misteri makhluk pedalaman berjudul Kraken yang rilis pada tahun 2026. Di sebuah perairan bernama Soknoford, ada kesaksian dari seorang akamsi yang melihat bayangan besar dari dalam laut yang muncul ke permukaan. Namun, belum diketahui apakah sosok itu adalah makhluk hidup atau hanya sekedar benda yang berukuran sangat besar. Tapi menurut kesaksian dari seorang anak kecil yang melihatnya, sosok tersebut kurang lebih memiliki tinggi sampai 200 meter. Men i alla fall 200 meter. Den siste meldingen kom innerst fra skyggen som kom upp i... Ja, jag såg ut vinduet formning, så det var... Di balik misteri yang ada di dalamnya, Soknoford sebenarnya adalah perairan yang sangat memukau karena dikelilingi bukit-bukit yang estetik. Tak heran jika tempat itu menjadi destinasi wisata seperti yang dilakukan oleh dua orang sahabat ini. Mereka bermain jet ski sembari menikmati cantiknya alam yang tidak akan bosan jika dipandangi. Namun tanpa disadari, di balik indahnya tempat tersebut tersimpan sosok makhluk misterius yang merenggut nyawa mereka. Jadi kesimpulannya, terkadang kecantikan yang terlihat indah di depan mata tidak diciptakan untuk dinikmati atau bahkan dimiliki. Karena kecantikan terkadang menyimpan suatu hal misterius yang bisa membunuh diri kita sendiri. Apa sih anjay? Sekarang saya perkenalkan dengan seorang perempuan bernama Johanna. Johanna adalah seorang ilmuwan yang suka melakukan eksplorasi kedalaman laut untuk melakukan penelitian. Seperti temuannya saat ini yang berhasil menemukan gelombang suara yang belum diketahui makhluk apa itu. Kemudian dia dihubungi oleh rekannya untuk memberitahu perihal fenomena baru bahwa terjadi keanehan di perairan Soknoford karena ikan-ikan yang ada di sana tiba-tiba saja berlompatan ke daratan. Belum diketahui apa penyebabnya, namun sepertinya hal ini ada hubungannya dengan peternakan yang ada di sana. Namun peternakan apakah yang dimaksud? Apakah peternakan MBG yang banyak dikelola oleh pejabat atau justru peternakan para koruptor yang dilindungi oleh hukum? Varselpassamas. Men hundrevis av det gjorde! Vi skulle være skremt på land! Fy faen, det er så jævlig ugreit! Ternyata peternakan yang dimaksud adalah peternakan ikan salmon milik seorang pria bernama Jack. Jack memiliki dua orang pekerja profesional bernama George selaku kepala teknisi dan seorang pria bernama Eric selaku kepala insinyur. Eric ini memiliki hubungan dengan Johanna yang telah kandas. Namun sebentar lagi mereka akan bertemu karena sebuah penelitian. Lalu Jack menjelaskan bahwa peternakannya tidak seperti peternakan lain karena memiliki sebuah alat canggih bernama Sonic yang bisa membunuh parasit melalui pemancar frekuensi, sehingga bisa dipastikan bahwa ikan salmon mereka memiliki kualitas yang sangat baik. Mendengar hal tersebut, seorang pengusaha asal Jepang nampak tertarik dan akan mengambil ikan dari peternakan mereka. George here is our head behind Sonic Lice himself. Sonic Lice to the rescue. Monitor our Sonic Lice technology. Sementara itu, Johanna sudah tiba di perairan Soknoford yang kebetulan sedang ramai sampai-sampai dijaga oleh seorang polisi perempuan bernama Lisa. Sebagian besar pengunjung di sana adalah warga Kamsi, namun ada juga yang berasal dari kota yang sedang melakukan olahraga renang di pinggiran. Tanpa dia sadari, ada sosok makhluk misterius berukuran kecil yang bergerak dengan sangat cepat.
Kemudian, Johanna bertemu dengan kenalan lamanya di sana, yaitu Lisa dan Jack. Lisa dan Jack adalah pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan bernama Maria. Lalu dia menyampaikan maksud dan tujuannya datang, yaitu melakukan inspeksi karena ada sebuah fenomena yang mencurigakan. Mendengar hal itu, Jack nampak sedikit cemas seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Tak lama, Lisa membawanya ke pinggir perairan untuk menunjukkan sebuah jaring aneh yang kemungkinan besar berasal dari laut pedalaman. Det här må ha varit dypt nere. Jag ska checka med mina folk. Perihal fenomena ikan-ikan yang naik ke daratan, rupa-rupanya direkam oleh ketiga muda-mudi ini, yaitu Maria bersama kedua temannya bernama Mike dan Enzo. Mereka menduga bahwa keanehan ini ada hubungannya dengan peternakan milik ayah Maria, yaitu Jack. Disinilah kembali fenomena yang belum disadari siapapun, bahwa terdapat beberapa ikan yang mulai mati entah karena apa. Er det faren din som driver anlegget? Vi er her for å gjøre noe, ikke sant? Nei, men da kødder vi da. Di sisi lain, Eric sedang melakukan maintenance untuk alat canggih yang disebut Sonic. Dia menyuruh George untuk menaikkan frekuensi ke tingkat 2 lalu menenggelamkannya kembali ke dalam peternakan. Namun tiba-tiba, Eric mengalami pusing yang kemungkinan besarnya efek dari frekuensi Sonic karena muncul peringatan di layar monitor George. Tapi brengkesnya, pria bertubuh besar itu malah menonaktifkan peringatannya. Disinilah saya bisa menyimpulkan bahwa fenomena ikan naik ke daratan dan ikan-ikan yang mati pasti disebabkan frekuensi dari Sonic yang tinggi, karena manusia saja mengalami pusing secara mendadak. Tapi jika frekuensinya rendah, mungkin saja semuanya aman. Deactivating alarm. Ternyata sebagian besar orang telah mencurigai bahwa fenomena yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh peternakan ikan milik Jack. Karena bapak-bapak yang mengantarkan Johanna ke sana punya perasaan yang sama. Bahkan si bapak memintanya untuk menghentikan peternakan tersebut. Der ligger skiten. Fjorden er ikke sånn som den var. Sesampainya di sana, Eric langsung terlihat sangat kaget karena sudah lama sekali tidak bertemu dengannya, sehingga menciptakan suasana yang cukup canggung. Saking canggungnya, dia meminta kepada George untuk memperkenalkan semua fasilitas yang ada di peternakan. Karena mulai detik ini, Johanna akan melakukan inspeksi selama beberapa waktu ke depan. Så, her er labben. Men det är flunkande nytt utstyr. Hari pertama melakukan inspeksi, dia mendengarkan frekuensi di dalam air menggunakan alat canggih yang berfungsi sebagai perekam suara. Namun tiba-tiba muncul Eric dari dalam air sehabis mengecek alat Sonic agar bekerja secara optimal. Kemudian Johanna menunjukkan hasil temuan gelombang suara yang ada di dalam laut. Tapi suasana langsung berubah ketika ada suara burung bersautan dengan sangat keras. Karena ternyata di bawah mereka ada sebuah bayangan makhluk sangat besar yang masih sangat misterius. Erik. Di sisi lain, Maria, Mike, dan Enzo sedang merencanakan sebuah cara untuk menghentikan peternakan Jack. Meski itu adalah milik sang ayah, Maria berani melakukannya karena ekosistem biota lokal sangat terganggu. Bahkan sekarang, kepiting-kepiting yang notabene ada di dasar laut mulai migrasi ke tempat lain dengan alasan yang masih belum diketahui penyebabnya. Ternyata Maria memiliki hipotesis bahwa penyebab terjadinya fenomena ini lantaran fungsi otak ikan mengalami kerusakan. Dan hal tersebut langsung disampaikan di depan Johanna sampai-sampai meminta untuk segera ditutup peternakan milik ayahnya. Namun Johanna tidak memiliki wewenang itu, karena hanya bertugas untuk memberikan laporan jika hasil temuannya sudah valid. Mendengar hal tersebut, Maria nampak jengkel lalu pergi sembari melontarkan kalimat umpatan. Altså, fisken er helt fuck. Så Katti, får du stengt ned det jævla anlegg? Jeg skriver rapporter og loggfører og sånn. Ja, dere er faen meg korrupt, hele gjengen. Kemudian Johanna kembali ke peternakan untuk meminta data lengkap perihal alat Sonic yang diduga sebagai dalang dari fenomena ini. Lalu dia mengambil salah satu ikan salmon di peternakan yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Disinilah kita semua akan mendapatkan titik terang terkait masalah ini. Karena ketika jantung ikan diberikan frekuensi Sonic yang cukup tinggi, tiba-tiba saja meledak sampai-sampai hancur berantakan. Jadi bisa disimpulkan untuk sementara bahwa alat yang digadang
kadang-kadang sangat canggih dalam membunuh parasit, bisa menjadi senjata makan tuan jika frekuensinya melebihi batas normal. Ingen målbare utslag. Får vi kollaps i bløtvev og 100%. Mulai dari sini, kejanggalan-kejanggalan semakin diperlihatkan, seperti Sonic yang tiba-tiba saja ditabrak oleh makhluk air hingga rusak. Ketika alat canggih itu dinaikkan untuk dilakukan perbaikan, terdapat suatu keanehan karena komponen yang ada di dalam sudah hancur berantakan, karena ternyata ada sebuah entitas yang baru pertama kali dilihat. Åh, fy faen. Jelas, makhluk aneh tersebut langsung dibedah untuk dilakukan penelitian mengenai struktur tubuhnya, yang ternyata seperti parasit yang biasanya menempel pada hewan besar. Namun, jika parasitnya saja sebesar itu, bagaimana dengan tubuh inangnya yang pasti bisa 100 kali lipat lebih besar? Dan ada satu hal aneh lagi, lantaran makhluk tersebut mengeluarkan cairan berwarna hijau kehitam-hitaman, seperti asam amino yang disebut luciferin. Aminosyreverdier längre än dyp vann. Men da må jo verten være enorm. Aldri sett noe lignende. Lalu, keanehan kembali terjadi lantaran CCTV peternakan menangkap sebuah adegan ketika banyak sekali ikan sedang memakan sesuatu sampai mengeluarkan banyak sekali darah. George menduga bahwa itu adalah lumba-lumba yang memasuki daerah peternakan. Namun, ketika Johanna melakukan penyelaman untuk melakukan evakuasi, ternyata itu bukanlah lumba-lumba, melainkan jasad manusia yang menjadi korban makhluk misterius di awal film. Yang lebih ngerinya lagi, tubuh si korban dipenuhi cairan luciferin yang sangat banyak, sehingga bisa dipastikan bahwa yang memangsa adalah makhluk berukuran sangat besar, karena hanya makhluk besarlah yang bisa memproduksi cairan sebanyak itu. Bioluminescens, bakterier. Det her må ha kommet fra et dyr dypt. Mange arter som produserer mer. Kondisi semakin mengerikan karena ribuan kepiting mulai keluar dari dalam perairan yang menandakan bahwa di dalam air ada makhluk yang sangat berbahaya. Pada malam hari, ketika Eric sedang melakukan kontrol di sekitaran peternakan, tiba-tiba saja terjadi kejanggalan, yaitu ikan salmon yang meronta-ronta seperti sedang dimangsa predator. Sedangkan di sisi lain, Johanna mengalami mimpi buruk karena kejadian aneh belakangan ini, sampai-sampai terbayangkan makhluk aneh yang menempel di perutnya. Sementara itu, di perairan Soknovod sedang ada latihan seperti dayung sembari menunjukkan akrobatik tenggelam ke dalam air. Awalnya semua berjalan dengan aman tanpa ada suatu hal yang aneh. Namun, ketika ada seorang ibu-ibu yang menunjukkan kebolehannya, tiba-tiba saja terjadi hal yang sangat mengerikan, yaitu disantap oleh makhluk misterius hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Disinilah identitas makhluk itu sedikit terungkap, yang ternyata memiliki tentakel sangat besar seperti gurita. Atas peristiwa mengerikan tersebut, tidak ada satupun orang yang selamat. Yang tersisa hanyalah potongan tubuh si korban yang hanya setengah saja. Tentu hal ini membuat semua orang sangat bingung dengan apa yang sebenarnya ada di dalam laut. Di sisi lain, sebuah tim penyisir sedang melakukan patroli untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada si korban. Namun, mereka hampir saja menabrak sebuah ombak kecil yang ternyata di dalamnya adalah makhluk misterius itu. Berdasarkan hasil inspeksi yang telah dilakukan selama ini, Johanna menemukan sebuah fakta bahwa ternyata frekuensi yang dikeluarkan oleh Sonic mencapai 1,3 km, yang seharusnya tidak sejauh itu, melainkan hanya sekitaran peternakan saja. Tentu Eric sangat kaget karena telah memasang sebuah penghalang frekuensi agar radiasinya bisa dibatasi. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Jack, ternyata benar, selama ini Jack menyuruh George buat mematikan penghalang tersebut secara
secara diam-diam demi mendapatkan kualitas ikan salmon yang bebas dari parasit. Namun si Brengkes ini tidak menyadari bahwa alat canggihnya juga melepaskan parasit berukuran besar, sehingga makhluk misterius itu yang ada di pedalaman muncul ke permukaan. Joanna menyarankan untuk mematikan Sonic supaya hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun bangkainya, George mencegah Eric ketika akan mematikan alat tersebut. Det er ikke bare laksen dere har avlussa. Vi stenger det sånn, Niklas. Georg. Pada saat Jack sudah tiba di sana, dia tetap kekeh tidak mau mematikan Sonic demi cuan, hingga akhirnya menjadi perdebatan yang sangat sengit. Namun, tanpa mereka sadari bahwa di luar, Maria, Mike, dan Enzo sedang berusaha mematikan alat itu secara manual dengan Mike yang menyelam ke dalam air. Tapi itu terlambat lantaran ada seekor parasit yang menyerangnya sampai mengeluarkan banyak sekali darah. Insiden mengerikan itu membuat Maria berteriak sangat histeris, sampai-sampai dinotis oleh Jack, Eric, dan Johanna. Mereka langsung sigap melakukan pertolongan dengan evakuasi. Namun tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang jelas-jelas bukan karena alam, melainkan karena makhluk besar yang ada di bawah mereka. Ketika semua telah melakukan evakuasi demi menyelamatkan diri, Johanna malah tetap berada di sana sebab terlalu kepo dengan makhluk itu. Sampai akhirnya makhluk itu menunjukkan sedikit jati dirinya dengan tentakel yang sangat besar dan panjang, dikenal sebagai Kraken, si makhluk pedalaman yang sangat mengerikan. Johanna langsung memberitahu semuanya bahwa yang mereka hadapi bukanlah makhluk biasa, melainkan entitas anomali Kraken yang tidak hanya datang sendiri, melainkan bersama parasit yang lepas dari inangnya karena alat canggih buatan manusia. Kini parasit itu mencari inang baru untuk bertahan hidup, dan manusia adalah mangsa yang sangat pas karena sering menciptakan banyak kerusakan di bumi, seperti presiden di sebuah negara yang memiliki perkebunan sawit sangat luas hingga ribuan hektar, di mana nyawit-nyawit tersebut sangat mengganggu ekosistem alam. Belum lagi dengan penebangan-penebangan ilegal yang terjadi secara diam-diam. Kalian tahu gak guys, ini terjadi di negara mana? Mulai dari sini, penyerangan yang dilakukan oleh Kraken menjadi secara masif menggunakan tentakel yang sangat besar dan panjang. Maria adalah korban selanjutnya lantaran ditangkap oleh salah satu tentakel. Sedangkan Jack, Eric, dan George tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Johanna untungnya berhasil menghindar di waktu yang tepat. Ketika Maria ditarik keluar dan akan segera dimangsa, Jack selaku sang ayah memiliki insting yang kuat untuk menyelamatkan sang anak, di mana dia mengambil sebuah besi lalu menyerang tentakel secara membabi buta. Untungnya usaha tersebut tidak sia-sia lantaran Kraken pada akhirnya melepaskan Maria. Di sisi lain, George menemukan Enzo dalam kondisi yang sangat memprihatinkan lantaran tubuhnya dimangsa oleh parasit berbahaya hingga tewas. Dan sekarang gilirannya mendapatkan musibah lantaran ada parasit yang lain yang menyerangnya dengan brutal. Sampai-sampai kontainer tempat dia bersembunyi terjatuh ke dalam laut sehingga langsung dijadikan santapan mukbang oleh Kraken. George adalah orang yang pantas menjadi korban lantaran selama ini telah mematikan penghalang frekuensi Sonic yang telah dibuat oleh Eric. Sementara itu, Johanna sedang dalam kondisi yang sangat berbahaya karena tentakel Kraken berada sangatlah dekat. Dia berusaha bergerak secara perlahan untuk menghindari. Namun naas, tentakel tersebut menyentuh bagian tubuhnya. Tapi untungnya yang ditarik hanyalah kemeja bagian luarnya saja.
Namun, apakah artinya Johanna sudah selamat? Tentu tidak, karena ada tentakel lain yang menangkapnya dengan mencekik bagian leher hingga sulit bernafas. Tapi untungnya ada Eric yang datang di waktu yang tepat dan langsung melakukan pertolongan dengan memotong tentakel Kraken menggunakan sebuah mesin pemotong. Kembali ke Jack yang berhasil menyelamatkan Maria dari kematian. Namun, tentakel Kraken terus menyerangnya dengan sangat brutal, sehingga mereka harus melompat ke dalam laut untuk menghindari sebuah gebrakan. Disinilah akhir hidup dari seorang ayah, lantaran Jack mengorbankan diri agar Maria bisa selamat. Sebenarnya dia juga layak mendapatkan hal tersebut, lantaran munculnya Kraken dari pedalaman adalah ulahnya sendiri, yang telah menyuruh George buat mematikan alat penghalang frekuensi sonik hanya demi keuntungan sendiri. Hei, Papa! Kebrutalan yang dilakukan oleh Kraken semakin menjadi-jadi, dan yang dipikirkan oleh Johanna hanyalah mematikan Sonic secara paksa dengan menghancurkannya. Namun siapa sangka cara itu berhasil membuat Kraken menjadi sedikit lebih kalem, sehingga dia menggunakan kesempatan tersebut buat menyelamatkan Maria yang hampir tenggelam. Sementara itu, Eric memutuskan menembakkan Suar demi meminta pertolongan. Namun sialnya terjadi sebuah momen yang sangat-sangat mengerikan, yaitu Kraken yang menunjukkan jati diri sebenarnya, yang ternyata tubuhnya sangatlah besar dengan ketinggian mencapai ratusan meter. Tentu itu membuat Eric, Johanna, dan Maria sampai keringat dingin. Namun mereka harus menghentikan makhluk anomali itu. Yang dipikirkan oleh Eric dan Johanna adalah menggunakan Sonic sebagai sebuah penghancur atau bom dengan cara menaikkan tingkat frekuensi ke titik maksimal dengan harapan bahwa Kraken akan mati. Namun tiba-tiba ada seekor parasit yang akan memangsa Maria. Tapi untungnya Lisa datang di waktu yang tepat setelah melihat Suar yang ditembakkan. Sekarang tugas terakhir yang harus dilakukan oleh Johanna adalah membawa Sonic ke tengah-tengah laut supaya radiasinya tidak sampai ke warga yang tinggal di pinggiran. Sedangkan Eric bertugas menaikkan frekuensi ke titik maksimal. Ketika rencana itu dijalankan dan Johanna sudah sampai di tengah laut, terjadi adegan yang benar-benar mengerikan karena dia berhadapan langsung dengan Kraken yang persis ada di depan mata. Sampai akhirnya ya, ternyata rencana mereka berhasil karena Kraken tiba-tiba saja hilang kesadaran setelah frekuensi Sonic dinaikkan ke titik maksimal. Namun gak dijelaskan secara pasti apakah makhluk itu benar-benar mati atau hanya pingsan dalam waktu yang lama. Tapi yang jelas Johanna berhasil selamat karena diselamatkan oleh seorang bapak-bapak dan film pun selesai.